Saderengipun kita sesarengan ngobrol bareng setiap Selasa malam di Emerald Garden niki. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat salam mugi tetep dipun khususaken dumateng Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiganipun syukur alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya betul-betul angsal pitulungipun Allah. Angsal rahmat nikmatipun Allah. Angsal kekuatan sangka Allah, angsal hidayahipun Allah. Sehingga dalu niki kita sedaya saged nerusaken istiqomah kita ngobrol setiap Selasa malam di Emerald Garden Malang. Kenapa kok diarani obrolan? Obrolan itu masalah kita sih kait belajar noto hati, belajar bagusi hati, belajar jogo hati. Jadi kita melangkah dengan tawadhu itu akan lebih baik daripada kita niati wih atau wah, karena kita ini orang-orang yang biasa, belum menjadi hamba Allah yang luar biasa. Istilahnya cara Al-Quran obrolan itu diarani watawasau bil haqqi, iling-ilingan perkara sing bener, watawasau bis sabri, iling-ilingan perkara kesabaran. Kunci sukses hidup di dunia ini, kunci sukses dunia akhirat ini, syaratnya itu yang harus dilakukan. Iling-ilingan perkara sing bener, iling-ilingan perkara sing sabar. Ucap iki golek lanjurono salate hanutut au salat dhisik ae. Jadi diterima gak diterima oleh koncone, lah niki disampaikan. Jadi kita mboten ngenteni alim kemudian berjuang, mboten. Mulai awal nggih kita nggih nek kemampuan kita Allah taala memberi kemampuan kita niki cuman ngilingno padha kancane, dilingno kancane. Sepenting disampaikan. Jadi sak marine ngaji kudu dilakoni oleh ngaji. Jadi lek kapan ngaji niku wau boten berupaya ngelakoni oleh ngaji niku biasanya nanti ilmu itu menjadi ilmu yang belum manfaat. Ilmu yang belum manfaat itu pasti menyengsarakan hidupnya. Dan pasti itu nanti bermasalah. Ibaratnya jenengan tumbas roti niku enten batasan waktu kok mbok misale waktune 3 dina wis napa expired ya. Iki sadurunge niku mestine harus jenengan dahar. Ya gelem gak gelem kudu dipangan kalau memang panjenengan mengharapkan roti itu manfaat. Jika panjenengan napa niku isile ngremehno wis engko ae seminggu tak pangan. Ya wis bauan. Lek wis bauan nggih, lek pun enten jamur-jamure niku, nggih roti wis berjamur niku. Jenengan dahar mawon. Lah itu ndadekno sebab sumbere penyakit. Lah dengan ngeremehno ini pasti ada masalah nantinya. Ya contoh kita waktu ini sembahyang krono repot nggih. Wis engko ae sembahyang. Itu tidak boleh. Krono kita nyambut gawe, kita mencari harta benda itu tujuannya untuk supaya kita ibadah menjalankan perintah Allah niki supaya saged sampurna. Dimulane sakniki nggih. Krana tasih insum corona lan mulane pun alhamdulillah. Dengan corona kenapa? Corona dadekno sebab gak jamaah. Ojo jamaah, ojo kumpul-kumpul jamaah. Ya mungkin barangkali kita lek sholat jamaah hanya nggih. Napa? Digawe iki lho aku jamaah.
Ngeten iki. Dadi lek misale panjenengan tasik wonten ngoten, iya. Ditoto, jangan salahkan corona kalau panjenengan jamaah cek krana menungso, tak krana nggih nglakoni perintah Gusti Allah. Jangan disalahkan corona nggih sehingga manusia nggih dulur-dulur kita mboten saged Jumatan krana jika oleh Jumatan. Nggih mungkin selama niki ketika khutbah membaca, nggih khutbah dibaca, nggih. Ketika khutbah dibaca, akan bisa ngantuk ambil sing sadar. Roto-roto kan khusuk langsung spontanitas langsung dingklu. Nek kula tingali lho wong kula Jumatan itu mesti pindah-pindah masjid kula Jumatan. Dan itu rata-rata di dalam masjid ketika khutbah dibaca, ya itulah. Jadi tidak mendengarkan khutbah. Ya jangan salahkan corona kalau dengan adanya corona sehingga betul asal Jumatan. Mulane niku makhluk. Kita nyalahno sesama makhluk nggih mboten asal ciptaane Allah kabeh niku enten tugas. Nek corona misalnya dikongkon ditugasi, misalnya kalau misalnya Indonesia niku 200 juta, kalau diambil 10%, iku patenono 10%, berarti nanti ada 200.000, nggih, nek 10%, 200.000 orang meninggal. Lho nek Gusti Allah wis nugasi ngoten, masih koyo apa ya tetap 200. Kalau misalnya 5%, mulane bagi orang-orang yang beriman, tetap kita nyenden, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane butuh ngobrol kados niki butuh. Yang butuh kita sendiri, bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh. Agar supaya kehidupan kita ini semakin berkurang umur kita, makin ada sebuah peningkatan kebaikan dalam hidup urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allah ngutus nabi iku ditugasi, Allah gawe menungso iku ditugasi. Allah ngutus nabi iku ditugasi, Allah gawe menungso iku ditugasi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allah gawe hewan iku ditugasi, mula kita kabeh kudu negasi. Allah gawe hewan iku ditugasi, mula kita kabeh kudu negasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yen den kandhani ojo ngengkel, yen den kandhani ojo ngandani, yen den kandhani ojo ngengkel, yen den kandhani ojo ngandani. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Yen den kandhani ojo menyakiti, supaya urip gak
sampai rugi. Yenten kandani ojo menyakiti, supaya urip gak sampai rugi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sapa wong sing taubat ing Allah, sakbadane zalim ing Allah. Sapa wong sing taubat ing Allah, sakbadane zalim ing Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo padha gumantungno ati kita marang Gusti Allah. Ayo padha gumantungno ati kita marang Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ojo nganggo sakarepe dhewe, krana kabeh iku ana aturane. Ojo nganggo sakarepe dhewe, krana kabeh iku ana aturane. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sapa wong sing melanggar aturan, sapa wong sing remehno aturan, sapa wong sing melanggar aturan, sapa wong sing remehno aturan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sapa wong sing rusakno aturan, bisa dadi sebab melarat temenan. Sapa wong sing rusakno aturan, bisa dadi sebab melarat temenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah paring kesempatan kita dan sambungno ing wulan poso. Allah paring kesempatan kita dan sambungno ing wulan poso. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kesempatan ngakehno taubate, supaya bersih hati lan fikirane. Kesempatan ngakehno taubate, supaya bersih hati lan fikirane. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba dibuka napa Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di dzulmihi
wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman taba min ba'di dzulmihi. Baca, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedaya benar nih kepanggih. Masyarul hadirin rahimakumullah. Nggih. Kan mboten enten ceritane menungso tanpa punya napa niku kesalahan. Ngaten nggih. Baik niku secara napa niku mboten disengaja maupun disengaja. Utawa ibaratnya napa malih? Napa keblowok napa-napa dan lain sebagainya. Jadi sing jelas niku kita sedaya di sepanjang kehidupan niki sering salah. Sebabnya kula panjenengan sedaya niki memang manusa niku panggonane napa? Makhlul kok atau panggonane salah lan nggone lali. Kalau lali kan berarti sesuatu yang tidak disengaja. Lek lupa niku malah gampang dimaafkan oleh Allah. Lek misale zalim nggih termasuk di syair niku wonten sing ngremehno aturan dan lain sebagainya. Sehingga kita disebut salah. Nyolong itu kan disebut salah. Tadi nyolong mencuri itu kalau dikembangkan tuh sebetulnya luas sekali. Nggih, mencuri pandang, mencuri sistem, mencuri dan lain sebagainya. Yang jelas banyak dalam kehidupan kita. Nah, karena kita niki malam obrolan niki bahas niki, nah, kita harus introspeksi. Lek bahasa santri niki dikir muhasabah. Dikir muhasabah niku istilahnya dihitung-hitung. Hendaknya sebaiknya setiap malam kita niki dikir muhasabah. Lek di barno panjenengan nyebut gawe niku dihitung, aku mangko sedina oleh padi piro. Ngaten. Lho kok aku mangko sedina kok badiku didik. Apa yang kurang dan apa yang salah? Apa yang bisa apa yang napa niku jenenge menjadi napa niku sebuah kekalahan, tidak hari ini tidak beruntung. Dan itu terus diperbaiki. Artinya terus diteliti. Mulane bangkrute menungso niku krana mboten teliti. Banyak keteledoran tapi rumangsa sampur. Perasaane koyo wah rumangsane urip iku wis betul-betul taat padahal tasik banyak. Apakah sehari tadi banyak sombongnya? Apakah sehari tadi banyak syiriknya? Apa sehari tadi banyak kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Ya mestinya harus kita lakukan kalau kita niki betul-betul kepingin menjadi hamba Allah yang diridhoi Allah. Insya Allah kalau kita niki hidup ini diridhoi Allah, tidak akan terjadi yang namanya kekurangan dan kesulitan. Toh misalnya jenengan ngeten jenengan napa niku jenenge tanglet. Lah lek takdire sulit Pak Yai hari ini. Kalau takdire memang napa niku ada keruwetan. Loh kalau kita niku menyandarkan diri kepada Allah akan mendapat pertolongan Allah. Mulane sakjane sedayane pun ditata tengene agama nggih. Kalau menungso beragama dengan baik, mematuhi dawuh Allah dawuh Rasulullah nggih. Insyaallah menjadi hamba Allah yang sukses dunia dan sukses di akhirat.
Mulane ayat niki nggih. Faman taba mim ba'di dzulmihi. Jadi maka barang siapa yang bertaubat sakmarine nglakoni napa? Salah. Zalim sakmarine nglakoni kesalahan. Mulane panjenengan harus berterima kasih ketika setelah melakukan kesalahan panjenengan ditegur atau diseneni atau diciwir atau dikasih sanksi dan lain sebagainya. Itu berarti bentuk pemimpin sing bener. Kalau tidak cinta dengan panjenengan pasti panjenengan dibiarkan langsung, sudah jangan kerja di sini. Alasannya apa? Ya sudah, tidak perlu alasan lah. Kalau panjenengan masih ditegur, kalau hidup ini masih ditegur, misalnya dalam kehidupan ini, kok kadang-kadang asal teguran saka Allah. Yang namanya teguran, niku mesti ndak enak. Apalagi nek hati ini sensitif. Apalagi ketika itu keadaan itu sombong. Sifatnya sombong, sifatnya takabur. Dilingno ngeyel. Dilingno malah nantang. Itu jenenge alias napa? Orang yang bodoh. Mestine wong ngelingno niku wong niku perintah Gusti Allah kan. Wa tawasau bil haqqi. Niku berarti wis sak seneng-senenge. Mulane syair awal niku lek dikandani nggih. Baik niku ditegur atasan atau ditegur oleh yang menciptakan. Siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Kalau kita napa niku punya kesalahan dengan sesama manusia, atasan kita, mestinya kita wajib minta maaf. Nah, kalau kesalahan itu ke Allah, lah kita harus secepatnya atau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uang niku lek tobat, gelem tobat, sakmarine punya kesalahan. Kesalahan itu kan secara universal kan, kesalahan itu wadah, kesalahan zahir maupun batin. Tobat kan Gusti Allah sakmarine nglakoni kesalahan. Wa aslaha sakmarine tobat itu tapi diperbaiki, kesalahan opo diperbaiki. Lek kesalahan nang Allah, lek kesalahan masalah ibadah, berarti ibadahnya besok butuh lebih baik. Kalau kita ada di dalam perusahaan, urusannya buat gawe, sambil ini punya kesalahan, ya tetap diperbaiki. Nah, buat itu dirubah jadi baik. Jadi waslah, jadi terus diperbaiki. Kalau panjenengan mampu memperbaiki terus menerus diperbaiki, akan Allah memberi sebuah kemuliaan. Niku sing jenenge kesalahan niku ndadekno barokah. Mulane takdir apapun kita niki wis dinikmati mawon, kita mboten ngerti karepe Gusti Allah. Ketika kita ditakdir misalnya melakukan kesalahan, ya secepatnya kita taubat kepada Allah. Kalau hakul adam, kalau ada kaitannya dengan sesama, gitu minta maaf. Contoh misalnya jenengan dugi kerja terus matur ngoten napa guyon malah dadi nang makele, ya harus jadi hamba Allah yang gentle, jadi hamba Allah yang satria. Satria ini napa? Lek salah ngakoni salah. Orang itu mengalah akan lebih mulia daripada napa? Tidak mau mengalah. Karena apa? Fa inna Allah yatubu alaihi. Maka saat temene Gusti Allah nrimo taubat. Sebesar apapun kesalahan hamba Allah, sebesar apapun kesalahan hamba Allah, kalau mau betul-betul tobat dan tidak diulangi lagi, Allah akan menerima taubat. Innallaha ghafurur rahim. Saakeh kesalahan menungsa tasik luweh gede pengapura ni Gusti Allah. Mulane kalau kita membaca sejarah tidak sedikit hamba Allah yang latar belakangnya itu nentang Allah,
meremehkan segala sesuatu, nggih, termasuk selalu berbuat dolim, nggih, dan lain sebagainya, berbuat kesalahan baik dohir maupun batin, ketika betul-betul taubat kepada Allah, Allah menerima taubat hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah nu mboten nulayani janji. Lek wis janji ya pasti ditepati. Saged dipahami nggih? Nggih. Jadi kita niki dikei keuntungan kali Gusti Allah. Bentuk apa? Kita niki kajenge disambungno kali wulan Ramadan. Pramila sangka niku nggih kaya apa ae mungkin ujiane, kaya apa ae mangke rintangane, nggih, sepanjang kita menjalankan tugas dari Allah, puasa di bulan Ramadan, kita tetap di tahun niki kita tetap kudu ekstra hati-hati. Jadi betul-betul bulannya Allah ini, bulannya Allah, betul-betul kita dapat damel kesempatan untuk dandani urip kita. Jadi Allah memberi kesempatan kita disambungkan ke bulan puasa ini, kita harus betul-betul memanfaatkan di bulan puasa, dipenuhi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur kepada Allah kita diparingi kesempatan nggih kelipat gandane napa ibadah di bulan Ramadan. Niki bentuk kasih sayang Allah. Allah Ta'ala dadekno wulan Ramadan ini bentuk kasih sayang. Selama 11 bulan kesalahan kita, kurang ajar kita teng Gusti Allah dan teng hamba-hamba Allah yang dicintai Allah niki sudah berkali-kali. Termasuk kita niku wani ambek wong tuwa, wani ambek dulur tuwa misale. Nggih. Utawa kadang rotok mokong ambek kancane, banyak kesalahan-kesalahan selama 11 bulan yang kita lakukan. Oleh karena itu, nggih, sekali lagi Allah memberi kesempatan di bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan. Jadi niki nyambut gawe sing giat mangke didamel apa? Supaya saged sedekah di bulan puasa. Supaya saged didamel napa? Nenangaken nggih nglampahi poso di bulan puasa. Sakjane lek saged nyambut gawe 11 bulan sing sak wulan Ramadan iki gak nyambut gawe. Rumiyin kula napa niku enten tamu niku rondo dodol rujak. Lah ini mangke lek napa mirengaken YouTube obrolan niki nggih menawi tiyang eling. Sanjang nggih. Istilah nyambut gawe niku mboten cukup, mboten cukup mawon. Sehingga kula sanjangi, Bu, kira-kira sampean puruna tak kei cara. Nggih. Napa ya? Sampean niat nggih, saiki wis mari kebetulan niku tamu niku matur prihatin. Kebetulan saat ini mari poso Ramadan, sampean matur nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula kepingin nggih nyambut damel saged nyelengi nggih, didamel nggih ngrambut bulan Ramadan. Didamel hormat di bulan Ramadan. Nggih. Supaya mangke kula sebulan penuh di bulan Ramadan ini khusus ibadah. Nggih. Ternyata dengan perjalanan waktu nggih, Bu Rondo, Bu Janda sing jualan rujak niki bisa terus matur-matur silaturahmi teng griya Pak Yai niki kirang setunggal minggu sampun mlebet bulan Ramadan. Napa sing saged napa niku kula perbanyak selama di bulan Ramadan. Pak Yai wong kula niki wong bodho maca Al-Qur'an nggih mboten saged. Niku istighfar yang banyak dengan la ilaha
illallah ditambah sholawat. Syukur-syukur minimal di bulan puasa niki lek mboten saged maca Al-Qur'an nggih pun Fatihah diwalak-walik ae kan nggih. Fatihah kan Al-Qur'an. Fatihah sing kadang istighfar sing kadang yes, minimal lah sakjane lek istighfar niku sak melarat-melarat kalau di bulan puasa itu 1000 istighfar, sholawati 1000, la ilaha illallah 1000. Insyaallah makin lek jenengan istiqomahaken setelah bulan Ramadan pasti panjenengan merasakan hasil atau perubahan perilaku. Asal betul-betul niku nyenten teng Gusti Allah. Mulane selama ini kita berbuat kesalahan ini, jadikanlah kesalahan itu menjadi sebuah kebaikan yang sempurna. Sing diarani sempurna iku nggih mboten padha nggih relatif. Sak sampurnane kula panjenengan saya mungkin bah niku kelas 1, bah niku kelas 0. Kan notok maksudnya notok nontok sepenuh kemampuan kita. Jadi sepenuh kemampuan kita. Ini tentu tidak sama dengan hamba Allah yang sudah tauhidnya kuat. Lebih-lebih kekasih Allah. Ternyata niki sampai saat ini dilampahi Ibu Rondo. Jadi bulan puasa sepenuh. Padahal sing jadi manajer tenggane pabrik, wong sing wis nggawa Pajero, nggawa napa Innova, ndak bisa hidup seperti itu. Ndak bisa betul-betul utawa ngeten, belum bisa menjalankan seperti Ibu Janda tadi. Ternyata meskipun pas-pasan tapi diberi kehebatan oleh Allah. Keumpamaan ini tidak diberi kehebatan oleh Allah, maksudnya tidak diberi kekuatan oleh Allah, pasti ngiler kali lihat. Wong mobil ya kaduwe. Tapi hebat di bulan puasa nek siang tilem, malam berpikir. Kalau sanjane lek niku jenengan terus nggih istiqomah, insya Allah anak putu jenengan bakal dimuliakan kali Allah. Saya tidak ngerti, terserah Allah, itu haknya Allah. Karena bulan Ramadan itu bulannya Gusti Allah. Lek jenengan betul-betul hormat di bulan Ramadan, betul-betul memuliakan di bulan Ramadan, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi tujuannya nyambut gawe niku digawe ningkat no ibadah. Tujuannya nyambut gawe digawe nyedek no urip niki teng Gusti Allah. Saged dipahami nggih? Jadi sinten tiyang sing taubat teng Gusti Allah sakmarine ngelakoni kesalahan, sakmarine zalim nggih, terus diperbaiki. Monggo saat temani Gusti Allah ku nrimo taubate. Nrimo taubate. Nggih. Karena saat temani Gusti Allah niku zat kang maha nyepuro lan zat kang maha welas asih. Mboten. Mulane sak dablek-dableke menungso. Asal umat Kanjeng Rasulullah niku tasih penak. Pun misalnya dablek pol, tapi sakjane ngakoni lek Gusti Allah sing Maha Kuwasa, terus Kanjeng Rasulullah niku nabi ini. Kanjeng Rasulullah niku utusane Gusti Allah. Tapi durung saged ngelakoni sik beling, sik dablek. Tapi ngakoni, dalam hatinya ngakoni. Jadi insyaallah nggih lek ngoten besok insyaallah tasik kebagian swarga ning Gusti Allah. Tapi nggih sik mampir ke neraka. Supaya kita niki mampir nang neraka niki gak suwe-suwe. Lah kita mulai saniki nggih belajar sadar nggih
taat teng Gusti Allah, mentaati dawuh Allah, dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dadi kita niki sadar dhisik. Nggih. Sewaktu-waktu misalnya dilingno kancane, nggih kula ulangi malih. Niku kudu bersyukur. Sebab lek kapan dilingno kanca, dilingno sapa mawon, nggih. Lek ngeyel niku artine mboten gelem, mboten trima rumangsa awake luwih bener, nggih. Niku jenenge sombong. Hamba Allah yang sombong itulah yang tidak disukai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah. Mulane lek ana wong tuwa iku isale ngomong masih salah dirungokno mawon. Nggih, dirungokno. Nggih. Paham ya? Lan wong tua lebih-lebih wong tua iku wis tuwek, biasa ngomong kan saenake. Nggih. Krono jasai luar biasa apalagi niku ibu dumadan jasai gedhe nggih pun nggih dirungokno ae. Ya meskipun niku salah, cuman lek salah ya gak oleh dilakoni, tapi dijarno. Ya Pak. Jenenge wong tuwa niku ibarate lek dibaratno niku Quran rusak. Ya, sampean buang ya dosa wong Al-Qur'an. Nggih. Tapi digawa. Napa? Kadang-kadang ya nglarano ati kan. Digawa iki berat, nggih dibuang niki dosa. Krono posisi kita niki anak wis diterima ae. Wong dilokno wong tuwa wis alhamdulillah, dilokno wong tuwa. Gak dilokno tangga, gak dilokno kanca. Anjene wong tuwane dhewe sing ngelokno. Wong biyen ya sing ngingoni ya wong tuwane. Wis meneng ae, sabar. Lah nek misale wong tuwa iki ana salahe, ya wis didongakno bendina setiap hari sembahyang didongakno. Mulane kita ngobrol bareng ngeten iki nggih. Muga-muga sedaya tiyang sepuh kalih kita dipun sepura sedaya keluputane. Nggih, diterami sedaya amale. Lan mugi-mugi kita sedaya niki makin didik anak putu muga-muga selalu angsal pitulunge Gusti Allah. Bimbing anak putu nggih sampai nggih Allah menjadikan anak putu sing soleh solihah, selalu angsal pitulunge Allah, selalu angsal hidayah Gusti Allah. Ngoten saged dipahami. Nggih. Monggo apa penyampaian kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada obrolan malam ini yang saya maknai atau yang saya pahami dari apa yang diterangkan Yai pada malam ini, bahwa Allah itu mempunyai sifat Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia ini sudah digariskan atau sudah ditakdirkan. Ada suatu kebaikan yang dilakukan, juga pasti ada sesuatu ketidakbaikan yang dilakukan manusia. Nah, akan mengingat kebaikan dan ketidakbaikan perilaku kita sebagai manusia, kita jangan sampai lepas dari yang namanya bahwa hidup ini sudah ditakdirkan Allah. Pada suatu saat kita menjalani suatu kehidupan dengan kebaikan, kita akan mendapatkan suatu kenikmatan. Karena tidak menjadikan suatu resiko atau merugikan atau perbuatan yang berakibatkan suatu dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan bertaubatnya manusia. Jadi saya flashback saya tarik mundur lagi tentang diri kita. Jadi kita akan selalu ingat, kalau kita itu ingat sebagai ciptaan Allah, berarti kita itu manusia yang harus berserah dan bersandar. Berserah tentang apa ya? Tentang semua yang ditakdirkan oleh Allah pada jalan hidup kita di dunia hari ini dan nantinya di akhir, yang menjadikan suatu kesyukuran. Kalau tidak pernah ikhlas, tidak pernah syukur. Kembali lagi ke
manusia dengan takdirnya dan pintu tobatnya Gusti Allah tadi. Nah, dikala kita mendapatkan suatu kebaikan, kita akan mendapatkan suatu nikmat. Dikala kita mendapatkan jalan hidup dengan suatu hidup yang dengan kesalahan, yang berunsur suatu kezaliman, merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain, kita pasti akan bertemu dengan namanya konsekuensi, sebab akibat. Dengan antar manusia, kalau kita merugikan secara materi, kita akan juga mengganti secara materi, disertai dengan juga permohonan permintaan maaf. Jadi dengan sesama pun kita jangan sampai berbuat suatu kesalahan. Unsur kesalahan berarti ada dua, kesalahan secara dohir, kesalahan secara batin. Batin itu apa? Nah, batin berkaitan dengan diri kita, dengan keyakinan kita, dengan Tuhan kita, dengan perasaan kita. Makanya di Singapura itu selalu diajarin cara membersihkan hati, selalu berpikiran positif. Positif itu seperti apa dalam kehidupan? Jangan pernah menyalahkan orang. Semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Ya sudah, kita perbaiki diri kita setiap hari. Kita introspeksi diri kita dari kekurangan-kekurangan secara dohir ataupun batin, untuk melengkapi suatu perjalanan hidup yang sudah ditakdirkan. Menyangkut tobat juga seperti itu. Gusti Allah akan menerima tobat kita dengan catatan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama itu untuk menghindari pengulangannya, ingatlah kesalahan. Jadi kesalahan itu sebagai ikatan untuk kita mengingat, bukan ikatan untuk kita mengulangi. Oh iya, kalau kita berbuat merugikan orang, berarti ke depan saya tidak akan merugikan orang dalam bentuk apapun. Jadi ikatan untuk tidak mengulangi, dieling-eling tentang kesalahan, supaya hati kita itu peka. Peka itu kalau sudah merasa salah, akhirnya kita ingat dalam hati, oh iya aku ini salah memang. Sama juga kita harus juga memperbaiki secara kewajiban kita dengan Tuhan kita. Dengan apa? Ya memperbaiki kualitas ibadah batiniyah tadi itu. Mensinkronkan antara dohir lan batin. Karena apa? Akan terjadi suatu kualitas ibadah yang bagus. Yang Romo Yai uraikan, khusyuk. Khusyuk pun ada tingkatannya, tetapi selalu diajari untuk kita selalu khusyuk pada ibadah kita, supaya menjadi suatu kesempurnaan atau amalan yang baik dan berkualitas. Kalau garis besarnya adalah ajaran Singa Putih membersihkan hati. Hati itu keseluruhan, otak, perasaan, hati, nafsu. Letaknya kan dalam kolbu, dalam hati kita. Ya, artinya apa? Kita harus lebih bisa peka dengan keadaan kita, peka pada diri kita, peka pada perilaku kita. Supaya apa? Kita bisa menahan nafsu kita yang tidak baik. Mudah mengendalikan diri. Kalau di lambangnya Singa Putih di koran kemarin, cewek naik kuda, santri naik kuda. Kuda itu kan liar, tapi bisa ditaklukkan dengan kemampuan, skill tadi itu. Walaupun dikondisikan kudanya tinggi, kakinya jemping, si penunggang dia tenang karena dia memiliki ilmunya, bisa merasakan suatu kebesaran tenaga kuda tadi, tapi dia yakin dengan ketenangannya, dengan skillnya, dengan ilmunya, naik kuda dengan berdiri pun dia masih bisa tersenyum dengan tidak tertekan. Lah artinya kenapa? Dia berarti pandai menyingkapi dirinya hari ini. Waktu itu dia naik kuda dengan posisi stand di bergerak ke depan dan seperti posisinya Euro itu, dia dengan tenangnya itu vis muka melihatkan kalau orang tenang dan panik itu beda. Kepanikan itu pasti akan terjadi suatu kesalahan, dan ketenangan akan terjadi suatu kebaikan atau keselamatan. Ya gak jatuh karena dia tenang. Dalam hidup pun seperti itu. Kalau kita merasa salah, kita akan dihantui dengan salah tersebut.
apalagi yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusianya. Tak dosa gede pasti, waduh boleh aku gak apik wong lek sadar aku gak apik kok tukaran. Lah sudah tukaran sampai menungso nih kok akhirnya dia mendapat suatu azab dari Gusti Allah atau teguran. Nah, disitulah manusia itu diberi kesempurnaan lebih dari makhluk lainnya biar mudah merasa, mudah sadar, luwih gampang eling, luwih gampang peka. Nah, manusia itu kalau sudah tidak tahu salahnya, tidak tahu benarnya, jadi orang pengku. Orang pengku ya apa? Dikuhandani ya pengku. Jadi hidupnya sia-sia. Orang nak kangguni. Diurui ilmu ya ora dilakoni, dikandani orang dilakoni, diurui apik ya susah, diajak maksiat gampang. Ini biasanya orang pengku seperti itu. Golek gampang itu. Akhirnya adalah apa, ending hidupnya menghalalkan segala cara ya. Ilmu itu harus diyakini, jangan didengarkan aja tetapi tidak pernah mau menjalani. Hidup yang sia-sia atau hidup yang merugi. Dan yang wajib kita syukuri pada bulan ini dengan apapun cobaan hidup yang diberikan Gusti Allah, semoga kita masih dipertemukan dengan yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Jadi kalau di hikmahnya dari rentetan peristiwa alam yang sekarang adalah bahwa manusia dengan bermacam-macam ujiannya, tetapi Gusti Allah juga memberi sangat banyak kemuliaan rezekinya. Kenapa? Hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa ngaji dengan sehat walafiat, kita bisa ngaji dengan kondisi tidak kekurangan apapun secara kemampuan masing-masing. Kita masih diberi sehat jasmani ataupun rohani dengan hidup atau ujian hidup yang memang harus kita yakini bahwa semua ini dari Gusti Allah supaya tidak terjadi suatu kepanikan atau kesesatan cara berpikir. Jadi jangan sampai membingungkan. Perubahan iklim, perubahan alam, perubahan hujan-hujan dari Gusti Allah jangan sampai bisa berdampak efeknya mempengaruhi keyakinan kita. Nah, karena kita nanti akan menjadikan suatu tekanan hidup sing koyo-koyo urip akhir zaman itu kok sore gak lumrah, tetapi hidup kita masih diberi karunia dengan kita dipertemukannya dengan yang namanya bulan Ramadan. Artinya pada bulan Ramadan kita harus punya tekad. Contoh saya pribadi, saya kepingin bulan Ramadan ini poso saya cakep. Karena sampai umur 40 poso saya tidak pernah cakep. Nah, setelah saya ngaji banyak diajari Yai tentang cara-cara, perilaku-perilaku, amalan-amalan. Ini saya ceritakan pada bulan Rajab itu. Ada pengurangan-pengurangan dosa-dosa saya dengan usia saya 40. Akhirnya dengan tekad saya nunggu waktu itu, kalau saya 3 bulan Bang San ya. Saya mau puasa Rejab Bang, karena satu hari ada ampunan 10 tahun dosa saya. Sesuai yang diajarkan sama Yai pada waktu itu. Bang San mengatakan, Bang kudu insya Allah. Enggak Bang, lek aku gak tahu poso Rejab, saya kepengin poso Rejab karena aku umur 40 dosa akeh. Saya bertekad Rejab saya harus poso. Padahal saya tidak pernah poso. Tapi saya punya keyakinan Gusti Allah memberi saya banyak sekali peluang yang harus saya manfaatkan untuk diri kita di akhirat saya nanti. Elah-elah. Enggak, kalau buat ibadah saya nggak mau insya Allah Bang. Saya pasti puasa. Ya memang saya akui nggak gampang, tapi saya punya tekad karena punya cita-cita sebelum bulan Rejab kurang 3 bulan saya sudah kepingin, karena ingat diri saya ini orang yang kepingin belajar baik. Karena anggap saya itu kesempatan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa puasa 5 hari. Seumur hidup nggak pernah. Sama dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan berikutnya ini. Saya punya angan-angan di umur saya 40 saya harus mempersiapkan diri saya, paling enggak saya nggak mau pikir panjang kok caranya poso enggak bolong. Punya cita-cita lagi karena saya merasa diberi kesempatan.
Ingat, kesempatan itu rezeki. Lah lek menungso iku wis eling-eling kate kayak kesempatan tapi gak nglakoni. Kok lek dikek soro arep-arep kesempatan. Kesempatan dari mana? Ya kalau Gusti Allah itu pasti Maha Pemberi, pasti Maha Pemurah, itu pasti. Tapi kembali lagi ke manusianya itu loh. 40 tahun saya tidak pernah puasa Rajab dan saya tidak pernah full puasa Ramadan saya. Saya mempersiapkan keyakinan saya sama dengan saya mempersiapkan diri saya pada waktu Rajab. Artinya apa? Tekad yang menjadikan keberhasilan, kekusukan, kualitas ibadah adalah tekad yang kuat diri kita, niat yang kuat diri kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan kita. Jadi itu yang saya sampaikan dengan materi malam ini. Semoga bisa mendapat manfaat yang baik bagi kita semua. Semoga bisa menambah suatu keimanan bagi kita semua. Dan semoga kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang bermartabat, manusia yang mempunyai akhlak yang bagus. Amin, amin. Dan kita doakan pemimpin kita Kiai Haji Romo Saiful, semoga beliau diberi kekuatan, diberi ketakwaan, diberi kemudahan. Jadi itu pesan saya, semoga rekan-rekan lebih bisa menjalani atau bisa melakukan tugas hidup dengan baik. Jadi jangan hanya sekedar manusia yang hanya ikut jam, sekedar urip nikmati melok jantok urip. Jadikan ilmu suatu keyakinan, jadikan ilmu suatu akidah yang baik yang kita tancapkan pada hati kita. Kita pasrahkan semua sama Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.